itu. Hidungnya juga diletakkan. Itu adalah cara sujud yang paling sempurna. Jadi urutannya yang kita letakkan dulu adalah kedua lutut, lalu kedua tangan, terakhir kedua bagian dahi, lalu menuju ke hidung. Itu adalah rumusan yang paling sempurna yang ada di kitab Fathul Qorib bagi orang yang sujud. Apakah boleh nanti tangannya dulu? Ya boleh, tapi itu tidak sempurna menurut kitab Fathul Qorib. Jadi diletakkan dulu lututnya dulu, baru tangan, baru dahi, dan juga hidung. Itu adalah cara sujud yang sempurna yang ada di kitab Fathul Qorib. Kalau hitung-hitungan sah-sahnya, pokoknya 7 anggota itu sudah menempel semua dan kita lakukan sujud dengan tumakninah, itu sudah sah. Tapi kalau yang paling sempurna harus diletakkan, tangan juga harus ngeplak, kaki, bagian jari-jarinya itu menghadap kiblat, dan yang lain seterusnya. Menempel itu kalau hitungannya ya ibarat semisal ada kapas di permukaan tempat sujudnya, itu kapas tersebut itu sudah ketika diletakkan itu ndelong, bahasanya apa ya? Ya ndelong, bahasa Indonesianya lupa. Ya, pokoknya begitu. Bisa tertekan lah. Ibarat meletakkan kapas itu sudah sampai penyat, bahasanya kan gitu. Itu adalah cara sujud yang paling minimum dan juga yang paling sempurna yang ada di kitab Fathul Qorib. Jadi yang diletakkan itu adalah anggota dalam, batin. Batin itu anggota dalam ya. Anggota dalam itu bukan bukan dilihat dari ini semisal bagian putih, ini bagian hitam. Yang putih itu dalam, yang hitam itu luar, enggak. Jadi bagian batin itu ketika seseorang itu meletakkan seperti ini dan tidak terlihat, itu bagian dalam. Makanya nanti ketika kita sujud itu bagian dalam bagi jari, tangan ataupun kaki itu nanti sudah menempel pada anggota sujud. Jadi gitu. Jadi harus dihati-hati ketika kita mau sujud, jangan sampai kok salah satu anggota tubuhnya bagian tangan belum menempel kok sudah keburu bangun lagi. Nah itu nanti bisa mempengaruhi keabsahan sholat gitu. Jadi 7 anggota tersebut harus menempel semua, kedua tangan, kedua kaki, kedua lutut, dan juga dahi. Jangan sampai salah satunya nanti kok belum menempel sudah bangun lagi, nanti mempengaruhi keabsahannya sholat. Jadi ke-7 anggota tersebut harus menempel. Itu adalah rukun sholat yang ke-9 yang ada di kitab Fathul Qorib. Wal asyiru utawi rukun sholat kang kaping 10 iku atumakninatu tumakninah fihi ing dalam sujud. Ai asujudi tegese ing dalam sujud. Bihaitsu yanalu ing dalam sekirane merkoleh mau ti asujudi ing panggonan sujute musolli apa saklurasihi abote sirahe musolli. Wala yakfilan ora cukup apa imsa surasihi ngepoke sirahe musolli mau di asujudihi ing panggonan sujute musolli bal yatahamalu balik metelno sapa musolli bihaitsu laukana ing dalam sekirane lamun ana iku tahu ing dalam ngesor-ngesore musolli apa jabah apa qatnun kapuk masalan kelawan umpamane. Lingki basin mongko yekti ledok apa qatnun wa dhahara lan pertelo apa asaruhu labete qatnun labete tahamul alayadin ing atase tangan laufuri tot lamun den paril apa yat tahtahu ing dalem ngesor-ngesore qatnun. Nah, dan yang ke-10 rukunnya sholat itu adalah tumakninah ketika kita sujud. Tumakninah itu ya seperti kemarin tenang atau berhenti sejenak ketika kita sujud. Nah, itu tumakninah. Nah, rukun yang ke-10 adalah tumakninah atau tenang ketika kita sujud.
Biha itu yanalu mau dia dengan gambaran itu apabila seorang Biha itu yanalu mau dia sujudihi saklu roksihi, dengan gambaran seorang yang sholat tersebut itu merasakan beban atau kepalanya itu sudah berat di bagian kepala. Dia merasakan beban yang sedikit terasa di bagian kepala. Walayakfi imsa suroksihi mau dia sujudihi. Tidak cukup dengan meletakkan saja, meletakkan tanpa ada tekanan itu tidak cukup kalau di kitab Fathul Qorib. Di tempat sujudnya seorang yang sholat itu tidak cukup cuma menempelkan saja, harus ada tekanannya. Tapi ya tidak perlu sampai menekan terus akhirnya kepalanya itu sampai menghitam, itu ya tidak perlu. Maksudnya ada tekanan yang sejenak yang nanti bisa ketika diibaratkan bal yatahammalu bihaitsu law kana tahtahu qatnun masalan lingkibasi wa dhuharu asaruhu ala yadin. Dengan gambaran apabila seorang yang musolli di bawahnya itu ada kapas, itu nanti dia letakkan, dia menekannya, kapas tersebut menjadi ledok atau ya berlubang gitu. Ada bekas tekanan, ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kita cuma menempelkan plek gitu ya tidak cukup, harus ada tekanan ya, tapi tidak perlu menekan sampai nanti berakibat dahinya menghitam sengaja gitu agar dianggap sebagai ahli ibadah, ya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, jadi yang penting ada tekanan bagian dahi ketika kita melakukan sujud. Tidak cukup ketika kita hanya menempelkan saja tanpa ada tekanan, itu enggak cukup. Itu rumusan yang ada di kitab Fathul Qorib. Lingkibasi wa dhuharu asaruhu ala yadin. Dan juga jelas bekasnya itu nanti di atas tangan, walau ketika tangan tersebut diambil dari kapasnya, itu dengan gambaran seperti itu. Jadi bagi orang sujud itu kan harus tumakninah, tenang, dan ketika dia sujud itu harus ada tekanan, enggak bisa nanti kok cuma ditempelkan tanpa menekan, itu nanti kurang sempurna sujudnya. Diibaratkan ketika nanti di dalamnya itu ada kapas, di anggota sujudnya itu ada kapas, itu kapasnya menjadi ledok. Nah, gitu. Jadi itu adalah tumakninah yang ada di dalam sujud, harus tumakninah, tenang atau berhenti sejenak. Wal hadi ini adalah rukun-rukun wajib ya. Wajib itu ya harus dilakukan sebagaimana mestinya. Itu enggak boleh, apalagi kok sengaja ditinggalkan tanpa ada sebab, tanpa ada gangguan gitu ya, enggak bisa. Dan ini kondisi bagi orang yang normal, kecuali bagi orang yang sakit ataupun gangguan akhirnya sujud tidak bisa seperti biasanya, ya nanti dia itu bisa sujud dengan semampunya gitu. Selanjutnya wal hadi asyara utawi rukun salat kang kaping 11 iku al julusu lungguh baina sajadataini ing dalam antarane sujud loro. Fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat sawaun iku padha uga salat utawi yen to salat sapa man qaiman halih ngadeg au mutajian utawa halih turu miring. Wa qaluhu utawi luweh kidik-kidike julus iku sukunun meneng ba'da harakati a'dha'ihi ing dalam sause obahe pira-pira anggotane man. Wa akmaluhu utawi luwih sempurna-sempurnane julus iku azyadatu nambahi ala dalika ing atase mengkono-mengkono sukun ba'da harakah bidu'ai kelawan donga alwaridi kang tumeka saking Kanjeng Nabi fihi ing dalam sukuni ba'da harakati. Falau lam yajlis mongko lamun ora lungguh sapa man ba'da sajadataini ing dalam antarane sujud loro balsara balik dadi sapa man ilal julusi maring lungguh iku aqrabu luweh parek lam yasiha mongko ora sah apa julus baina sajadataini. Dan rukun salat yang ke-11 itu adalah duduk di antara